Aku buat suamiku menderita setelah dia merebut toko emas warisan ayahku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Dulu aku pernah percaya bahwa cinta adalah jawaban untuk segalanya. Mas Afif adalah duniaku, laki-laki yang mampu mengukir tawa hanya dengan gurauan sederhananya. Bersamanya, kami merajut rumah tangga dengan sejuta harapan akan kedamaian, kehangatan, dan cinta yang abadi. Namun kini semuanya terasa bagaikan mimpi yang memudar, digantikan oleh dinginnya kenyataan yang menusuk kalbu. Perubahan itu datang perlahan, nyaris tak kasat mata. Mas Afif masih tersenyum, menyapa, dan pulang ke rumah. Namun ada sesuatu yang berbeda, sebuah ganjalan yang tidak bisa aku tunjukkan, namun jelas terasa di relung hati. Mulanya dia pulang sedikit larut, lalu semakin sering. Alasannya selalu lembur. Aku percaya, sungguh ingin percaya, namun nada lelah dalam suaranya bukan lagi karena pekerjaan, melainkan karena kehadiranku. Ia mulai menjauh. Sentuhannya menghilang, senyumannya bukan lagi untukku. Bahkan tatapan matanya yang dulu hangat penuh cinta, kini terasa asing dan hampa. Setiap kali ku bercerita, ia hanya menggumam, bahkan seringkali tanpa respon. Aku mencoba bertahan, masakan favoritnya selalu tersaji. Senyum menyambut kepulangannya, pijatan lembut di bahunya saat ia nampak letih. Namun tidak satupun usahaku mampu mengembalikan Mas Afif yang dulu. Hingga malam itu tiba, pukul 11 malam, aku masih duduk di ruang makan, menantinya. Makanan telah dingin, televisi menyala tanpa suara, dan detak jam dinding terasa semakin lambat, seolah ikut menahan nafas bersamaku. Saat pintu terbuka, aku bergegas berdiri. Mas, sapaku lirih, menyembunyikan kegelisahan. Mas Afif hanya melempar jaket ke sofa dan melewatinya seolah aku tak kasat mata. Wajahnya lelah, namun bukan kelelahan yang bisa kupeluk dan ku mengerti. Wajah itu kini seperti tembok tanpa celah. Ku beranikan diri untuk mendekat. Aku masakin rawon kesukaan kamu, Mas. Ayo dimakan dulu, sudah dingin. Tapi bisa aku hangatkan lagi. Ia menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya malam itu, mata kami bertemu, namun tatapannya tajam, menusuk dan menghancurkan. Kaira, tolong ya, jangan ganggu aku. Aku capek. Aku cuma pengen istirahat, ucapnya datar, sedingin es. Aku terdiam. Namun hatiku bergemuruh, lidahku keluh, namun aku harus bicara. Mas, aku cuma pengen kamu nyaman di rumah. Aku tahu kamu capek, Mas, tapi aku juga capek. Aku juga punya perasaan. Ia mendengus, berdiri, dan menatapku penuh amarah. Perasaan? Sekarang kamu bicara soal perasaan? Kamu itu gak pernah mengerti aku, Kaira. Gak pernah. Nafasku tercekat. Aku tidak mengerti. Aku yang setiap malam menantinya pulang, menyiapkan makanan, mencuci, membereskan segalanya. Apakah itu semua tidak cukup? Matanya membulat, nada bicaranya meninggi. Kamu gak ngerti caranya melayani suami. Kamu sibuk ngurus rumah. Tapi kamu tidak pernah memikirkan aku. Aku pulang, kamu tanya ini itu. Kamu banyak tuntutan. Kamu pikir aku nggak capek? Suara Mas Afif menggema di ruang tamu. Aku membeku, mataku panas, hatiku terasa ditusuk berkali-kali.
Aku cuma pengen kita seperti dulu lagi, Mas. Aku cuma pengen kita bahagia. Ucapku lirih, suaraku pecah. Ia hanya tertawa sinis. Seperti dulu, Kaira. Aku bukan laki-laki yang sama seperti dulu. Dan kamu pun bukan perempuan yang aku harapkan lagi. Kata-katanya bagaikan palu menghantam dadaku. Aku berdiri tak bergerak. Air mataku mengalir deras tanpa bisa aku tahan. Ku tatap matanya, mencari secercah cinta yang tersisa. Namun yang aku temukan hanyalah kekosongan. Hampa. Saat itu juga, aku tahu ada sesuatu yang telah patah. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah utuh kembali. Setelah ayahku wafat, satu-satunya warisan yang dia tinggalkan adalah toko emas kecil yang telah puluhan tahun ia kelola dengan cinta dan kerja keras. Ayah selalu berpesan, toko ini bukan hanya usaha, tetapi juga bagian dari hidup kita. Rawatlah baik-baik, dan aku akan menjaganya sepenuh hati. Setiap pagi, aku datang lebih awal dari karyawan, memastikan etalase berkilau, laporan penjualan rapi, dan stok tertata. Aku mempelajari seluk-beluk bisnis, menghitung margin, mengelola pelanggan, bahkan ikut memoles perhiasan dengan tanganku sendiri. Toko itu adalah rumah keduaku, tempatku menumpahkan kasih dan pelarianku dari luka rumah tangga. Namun semuanya berubah ketika Mas Afif mulai ikut campur. Awalnya ia hanya datang sesekali, menyapa pelanggan dengan ramah, sok membantu mencatat, atau berpura-pura membenarkan posisi kalung di etalase. Kupikir mungkin ia ingin terlibat, mungkin ia ingin memperbaiki hubungan kami lewat usaha ini. Namun ternyata itu hanyalah awal dari ambisinya yang selama ini tersembunyi. Tidak butuh waktu lama, Mas Afif mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia berbicara dengan supplier tanpa sepengetahuanku, menegur karyawan dengan nada tinggi, seolah mereka semua adalah bawahannya. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai menyebarkan kepada orang-orang termasuk pelanggan dan rekan bisnis, bahwa toko ini adalah milik keluarganya. Suatu siang, dari balik pintu ruang kantor toko, ku dengar langsung suaranya yang lantang, penuh kesombongan. Iya Mas, toko ini memang warisan, tapi sekarang Mas sudah aku yang pegang. Istri aku itu ya, apa sih yang dia mengerti soal bisnis? Semua ini gak akan jalan kalau aku gak ada. Aku menahan nafas, jemariku mengepal, jantungku berdegup kencang. Kulangkahkan kakiku keluar, berdiri tegak di hadapannya dengan mata memerah. Mas, kamu ngomong apa barusan? Tanyaku pelan namun penuh penekanan. Mas Afif nampak terkejut, namun ia cepat menguasai diri. Tersenyum tipis, sok santai. Iya bener kan? Kita ini kan pasangan. Apa yang punya kamu itu ya punya aku juga. Lagian siapa yang bantu-bantu di sini sekarang? Aku menggeleng pelan, mencoba menahan amarah yang mendidih. Bantu, Mas? Bantu apa? Kamu datang seminggu sekali, duduk-duduk sok mengatur orang, lalu berbicara ke orang-orang kalau semua ini milik keluargamu. Toko ini warisan ayahku, Mas. Aku yang jaga, aku yang mengelola. Kamu gak pernah tahu rasanya bangun pagi buta untuk menyusun laporan, menghitung stok sampai malam, melayani pelanggan satu persatu. Mas Afif menatapku tajam. Jadi maksud kamu aku cuma numpang saja di sini? Jadi maksud kamu aku cuma numpang nama di sini? Begitu? Ku tatap balik matanya yang mulai berkaca-kaca. Suaranya bergetar. Aku gak pernah pelit, Mas. Gak pernah. Tapi tolong, jangan ambil semua yang menjadi milikku dan mengakuinya sebagai milikmu. Bahkan cintamu saja sudah bukan untukku. Sekarang kamu mau ambil satu-satunya peninggalan ayahku juga. Ia mendecakkan lidah, lalu berkata dengan suara merendah, Kaira, kamu itu yang terlalu baper.
Sudah deh, jangan drama. Fokus ke untung ruginya saja. Kamu itu cuma bisa menjalankan usaha karena aku yang mengajarimu dari awal. Aku tidak tahan lagi. Air mataku menetes tanpa izin. Mas, jangan hina aku seperti itu. Aku berjuang, aku belajar. Kamu tahu itu kan? Tapi kamu tetap memilih untuk menjatuhkan aku di depan orang lain. Seolah-olah ini aku gak berarti apa-apa tanpa kamu. Mas Afif tertawa kecil sinis, lalu menatapku dengan wajah yang tidak lagi aku kenal. Wajah seorang laki-laki yang menganggap dirinya raja di atas segalanya. Terserah kamu mau menangis atau ngamuk. Yang penting sekarang semua orang sudah tahu toko ini punya keluargaku. Brak! Ku tutup pintu ruang kantor dengan keras, berlari ke dalam, dan mengunci diri. Tubuhku gemetar, hatiku hancur, bukan hanya karena kata-kata Mas Afif, tetapi karena aku tahu ambisi dan egonya telah menginjak-injak semuanya yang selama ini aku perjuangkan. Toko ini bukan sekedar tempat untuk mencari uang, tapi warisan, kenangan, cinta terakhir dari almarhum ayahku. Dan sekarang, perlahan semuanya mulai dirampas dariku. Aku mulai merasakan ada yang tidak beres ketika Mas Afif membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ia juga mengaktifkan kata sandi layar yang sebelumnya tidak pernah ada. Setiap kali layar ponselnya menyala, ia buru-buru membalikannya menghadap ke bawah. Dan yang paling membuat hatiku mencelos adalah telepon di tengah malam yang selalu ia jawab dengan suara pelan dan terburu-buru, sambil berjalan ke ruang tamu atau keluar rumah. Aku mencoba menahan diri, berpikir positif, berdoa setiap malam agar pikiranku hanyalah ilusi yang diciptakan oleh luka-luka lama. Namun firasat seorang istri tidak pernah salah. Hingga akhirnya malam itu tiba. Dini hari, ponselnya berdering pelan. Aku belum benar-benar tidur, hanya memejamkan mata sambil memeluk diri sendiri di sudut ranjang. Mas Afif tergesa-gesa bangun, menyambar ponselnya, lalu keluar dari kamar. Aku diam, namun jantungku seperti ingin meledak. Kutunggu beberapa detik, lalu perlahan mengikuti langkahnya. Dari celah pintu kamar, ku dengar suaranya. Iya sayang, aku juga kangen. Besok aku cari waktu ya, biar kita bisa ketemu. Kamu jangan marah-marah begitu dong sayang. Tanganku langsung menutup mulutku, menahan isak yang hampir keluar. Mas Afif tertawa kecil di seberang sana. Suara yang sudah lama tidak aku dengar untukku. Seketika lututku lemas. Aku mundur perlahan ke kamar, memeluk bantal sambil menangis tanpa suara. Esoknya, ku beranikan diri untuk membuka akun Instagram yang diam-diam aku dengar dari obrolan telepon itu. Adelia. Di sana, aku lihat seorang wanita muda dengan senyum manja dan gaya hidup yang mewah. Fitnya penuh dengan tas bermerek. Makan malam di restoran bintang 5, menginap di hotel mahal, dan caption menggoda yang seolah tidak peduli dunia. Namun yang paling menusuk adalah sebuah foto di Instastory. Sebuah jam tangan pria di meja makan yang sangat aku kenal. Jam tangan yang pernah aku belikan untuk Mas Afif di ulang tahunnya 2 tahun yang lalu. Tanganku gemetar, air mataku mengalir, namun amarahku lebih deras dari rasa sakitku. Malam itu, Mas Afif pulang. Aku menunggunya di ruang tengah dengan ponsel di tangan. Siapa Adel, Mas? Tanyaku, langsung tajam tanpa basa-basi. Ia berhenti di ambang pintu, nampak kaget, namun hanya sebentar. Kemudian ia tersenyum miring. Kaira, kamu stalking aku ya sekarang? Suaranya terdengar meremehkan. Aku gak butuh stalking. Aku cuma istri yang berusaha mencari jawaban atas suami yang berubah. Dan ternyata jawabannya Adel. Mas Afif menghela nafas, lalu duduk di sofa, bersandar santai, seolah ini hanyalah percakapan biasa.
Dia nggak seperti kamu, Kaira. Dia nggak menyusahkan, nggak nyuruh-nyuruh, nggak ngatur-ngatur. Dia tahu caranya menyenangkan laki-laki. Kata-kata itu bagaikan peluru yang menembus jantungku. Jadi aku ini apa, Mas? Istri yang setia, yang mengurus rumah, yang menjaga toko, yang mengorbankan harga dirinya setiap kali kamu memarahiku. Itu semua nggak cukup. Suaraku bergetar. Mas Afif bangkit, lalu menghampiriku dengan wajah dingin. Kamu itu terlalu ribet, terlalu keras. Aku capek. Di luar sana ada yang bisa bikin aku merasa dihargai, dimanja, dan itu bukan kamu. Aku tertawa pahit, sinis, putus asa. Jadi sekarang kamu mau meninggalkan rumah ini? Kamu mau hidup dengan perempuan yang cuma bisa pamer barang mahal di Instagramnya? Mas Afif membalas dengan suara yang nyaris berbisik namun tajam. Lebih baik pamer tas mahal daripada pamer air mata setiap hari kayak kamu. Brak! Ku lempar bantal ke arahnya. Bukan untuk menyakitinya, tapi untuk mengeluarkan semua sesak yang selama ini aku tahan. Keluar! Keluar kamu dari rumah ini sebelum aku benar-benar kehilangan kendali. Ia menatapku sebentar, lalu tersenyum tipis. Tenang saja, sebentar lagi aku juga muak tinggal di sini. Saat pintu rumah tertutup keras di belakang punggungnya, aku jatuh terduduk, terisak. Namun di balik kesedihan itu, ada bara dalam dadaku. Aku bersumpah, ini belum selesai. Awalnya aku pikir Adel hanya akan menjadi bayangan dalam hidupku. Penghancur di balik layar yang tersembunyi di dalam pesan singkat dan tatapan manja di media sosial. Namun ternyata ia lebih berani dari yang aku bayangkan. Ia datang tanpa malu, tanpa rasa bersalah, tanpa segan. Suatu siang, saat toko sedang ramai, suara langkah sepatu hak tinggi menggema di lantai keramik toko. Aku baru saja selesai melayani seorang pelanggan lansia ketika aku lihat ia berdiri di ambang pintu. Seorang perempuan muda dengan dress ketat berwarna krem. Rambut panjang ikal yang nampak disengaja acak-acakan namun tetap menawan. Dan bibir merah menyala yang tersenyum sinis ke arahku. Adel, jantungku langsung berdebar. Pegawai-pegawaiku saling melirik. Jelas terasa heran dengan kehadirannya. Namun sebelum ada yang bertanya, ia sudah mulai bertingkah seolah-olah toko ini adalah miliknya. Hai Mbak, sapanya pada salah satu karyawan kami. Suaranya manja namun penuh kuasa. Aku mau lihat-lihat ya. Bungkusin set kalung berlian yang di etalase kanan itu dong. Yang ada liontinnya bentuk hati. Cantik banget. Cocok ya buat aku. Pegawai menoleh kepadaku. Kebingungan. Adel masih tersenyum sambil menatap cermin kecil di dalam tasnya. Membenarkan lipstiknya. Gak usah takut, Mas. Mas Afif pasti tidak akan keberatan. Toh dia itu kan suami aku. Jadi ya otomatis aku nyonya di sini juga kan? Katanya santai lalu terkekeh pelan. Seketika ruangan menjadi hening. Aku berdiri dari balik meja kasir dan melangkah pelan ke arahnya. Setiap langkahku terasa berat namun penuh tekad. Adel menoleh ke arahku dengan pandangan mengejek. Oh, halo Mbak Kaira, ucapnya dengan senyum tipis. Maaf ya, aku gak sempat konfirmasi dulu. Aku pikir sebagai istrinya Mas Afif, aku bebas saja dong datang ke toko milik keluarganya. Ku tatap matanya dengan tajam. Nafasku bergetar, namun aku tidak boleh terlihat lemah. Kalau kamu punya harga diri, ujarku pelan namun penuh penekanan, kamu tidak akan menginjakkan kakimu di tempat ini. Apalagi sok bicara seolah kamu pemiliknya. Ia terkekeh, memutar bola matanya. Loh, bukannya kamu sudah gak ngurusin suamimu lagi ya? Dia capek. Dia butuh perempuan yang bisa bikin dia tenang. Aku cuma bantu membahagiakannya. Kamu harusnya terima kasih dong. Aku mengepalkan tangan.
Semua pegawai terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Ini toko warisan almarhum ayahku. Kataku berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Setiap sudut toko ini ada jejak keringat dan perjuangan keluargaku. Dan kamu pikir kamu bisa datang ke sini, membeli kalung, lalu mengaku-ngaku nyonya besar hanya karena kamu tidur dengan suamiku? Adel tersenyum miring, lalu menghampiriku dengan langkah pelan namun penuh tantangan. Tenang saja Mbak Kaira, gak perlu baper. Dunia ini sekarang milik yang muda, yang cantik, dan tahu caranya menyenangkan laki-laki. Kamu itu kayak toko antik, bernilai, tapi sudah gak menarik lagi. Aku tatap matanya. Ada ribuan kata yang ingin aku ucapkan, namun yang keluar hanyalah satu kalimat. Keluar kamu dari toko ini, sekarang juga, sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran. Adel menatapku, lalu menyisir rambutnya dengan angkuh. Oke, tapi jangan kaget ya kalau besok-besok aku balik lagi ke sini. Toh cepat atau lambat, semua ini bakal menjadi milikku. Lalu ia pergi meninggalkan aroma parfum mahal dan luka yang mendalam di hatiku. Saat pintu toko tertutup di belakangnya, aku berbalik mencoba menahan air mata. Namun kali ini aku tidak menangis karena lemah. Aku menangis karena harga diriku diinjak-injak. Dan aku tahu aku harus melawan. Aku menunggu Mas Afif pulang malam itu dengan dada yang bergemuruh. Wajah Adel, suaranya, sikap angkuhnya siang tadi, semuanya masih terpatri jelas di kepalaku. Namun yang lebih menghantui bukanlah perempuan itu, melainkan kemungkinan bahwa Mas Afif memang rela membiarkannya berlaku seperti itu. Pukul 10 malam, suara pintu depan akhirnya terdengar. Mas Afif masuk sambil melepaskan jaketnya. Nampak lelah, namun aku tidak peduli. Mas, panggilku tegas dari ruang tengah. Ia menoleh, sedikit kaget melihatku yang masih terjaga. Kamu belum tidur? Aku berdiri, memegang ponsel yang menampilkan foto Adel di toko siang tadi. Diambil diam-diam oleh pegawaiku. Dia datang ke toko, Mas. Ucapku datar. Dan dia bilang dia itu istrimu. Bilang toko ini milik kalian. Dan kamu gak keberatan kalau dia ambil kalung berlian begitu saja. Mas Afif menatapku sejenak, lalu menghembuskan nafas panjang, meletakkan tasnya. Kaira, kamu itu terlalu lebay. Katanya akhirnya dengan nada lelah yang membuatku ingin berteriak. Adel itu cuma bantu promosikan toko. Dia punya banyak follower. Dan dia itu influencer. Kamu seharusnya bersyukur. Bukan malah drama kayak begitu. Aku terpaku. Nafasku tercekat. Hatiku terasa tertikam. Jadi menurutmu aku itu lebay karena aku tidak menerima pelakor datang ke toko keluarga dan mengaku-ngaku istrimu? Dia tidak bilang begitu, katanya. Capek, aku punya rekamannya, bentakku. Dia bilang kamu suaminya. Dia bilang semua ini adalah miliknya juga. Dan kamu diam saja. Kamu biarkan dia menginjak-injak harga diriku di depan pegawaiku. Mas Afif menghela nafas kasar, lalu berdiri menunjuk-nunjuk dengan tangan gemetar. Karena kamu tidak mengerti cara kerja bisnis zaman sekarang. Kamu itu terlalu kaku, Kaira. Toko itu butuh promosi, butuh exposure. Dan Adel bisa memberikan itu. Kamu hanya sibuk curiga, sibuk menangis, sibuk menyalahkan aku. Aku tatap dia dengan air mata yang sudah tumpah tanpa izin. Namun kali ini bukan tangis sedih semata, melainkan tangis kecewa. Tangis perasaan ditinggal hidup-hidup oleh orang yang seharusnya paling melindungiku. Aku hanya ingin kamu jadi suami, bukan manajer, bukan pengkhianat. Aku hanya ingin kamu membelaku saat aku dijatuhkan oleh perempuan lain di tempat yang seharusnya menjadi kenangan ayahku. Tapi kamu malah membela dia, Mas.
Dia terdiam, tidak menunduk, tidak menyesal, hanya wajah datar yang sepertinya tidak lagi peduli. "Aku capek, Kaira," katanya akhirnya. "Capek menghadapimu yang selalu menuntut, selalu curiga. Hidup itu harus berkembang, tidak bisa stuck di masa lalu." Lalu aku berjalan pelan mendekatinya, menatap matanya dengan luka yang menganga. "Kalau kamu mau berkembang, kenapa kamu harus menginjak-injak aku dulu, Mas?" Mas Afif menatapku, matanya kosong, seolah aku bukan lagi istrinya, seolah aku hanyalah hambatan dalam jalur ambisi dan nafsunya. Dan saat itulah, aku merasa benar-benar sendirian di rumahku sendiri, dengan suami yang pernah aku cintai dan sekarang bahkan tidak lagi bisa kupanggil tempat pulang. Aku melangkah mundur dalam diam dan kehampaan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur dengan pintu kamar yang terkunci, bukan untuk menghindari orang luar, tetapi untuk melindungi diriku sendiri dari orang yang tinggal serumah denganku. Pagi itu rumah masih sunyi. Mas Afif belum pulang sejak semalam, dan aku sudah terlalu lelah menunggunya. Aku berdiri sendirian di dapur, menyiapkan sarapan yang dingin bahkan belum disentuh. Ada kehampaan yang menggelayuti dadaku, tapi aku tetap mencoba terlihat kuat untuk diriku sendiri, untuk secuil harga diri yang tersisa. Suara notifikasi dari ponselku memecahkan keheningan. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak aku simpan. Tapi aku tahu betul siapa pemiliknya. Bahkan sebelum aku membaca isinya, jantungku sudah berdetak lebih cepat. Adele. Dengan tangan yang gemetar, aku buka pesan itu. "Kamu itu cuma ibu rumah tangga yang kucel. Gak pantas punya toko emas. Untung suamimu masih mau sama kamu. Kalau aku jadi dia, sudah dari dulu aku tinggalkan." Aku tutup mulut dengan tangan, seolah mencoba mencegah teriakan yang siap keluar dari dadaku. Tapi percuma, hatiku seperti diremas-remas, dihancurkan, diinjak-injak. Nafasku tercekat, mataku langsung memanas. Kutatap pantulan wajahku di cermin kecil dekat kulkas. Rambutku digulung seadanya, daster lusuh yang aku pakai sejak tadi malam. Wajah tanpa riasan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat diriku sendiri dari sudut pandang yang paling menyakitkan. Kucel, gak pantas, masih untung. Kalimat itu berputar-putar dalam kepalaku seperti racun yang merayap masuk ke seluruh tubuhku. Aku terduduk di kursi makan, wajahku kutelungkupkan di meja. Air mataku jatuh satu persatu membasahi taplak. Tangisku lirih, nyaris tak bersuara. Tapi sakitnya menjerit dalam dada. Bukan hanya karena hinaan itu, tetapi karena orang yang seharusnya melindungiku justru membiarkan semua ini terjadi. Malam pun datang. Mas Afif pulang dengan wajah datar, seolah hari ini tidak terjadi apa-apa. Aku menunggunya di ruang tamu. Tangan masih menggenggam ponsel berisi pesan tadi. "Mas," panggilku lirih namun penuh luka. Mas Afif melirikku sekilas sambil melepaskan sepatunya. "Ada apa lagi sih, Kaira?" Aku berdiri perlahan, mencoba menahan getaran di suaraku. Aku menunjukkan ponselku. "Adele kirim pesan ini ke aku, Mas." Ia mendekat dan membaca pesan. Ia mendekat dan membaca cepat. Tidak ada ekspresi terkejut. Tidak ada rasa bersalah. Hanya helaan nafas yang menyakitkan hati. "Ya ampun, cuma kayak gitu saja kok kamu baper sih?" katanya sinis. Kutatap dia tak percaya. "Baper? Dia bilang aku ini kucel loh, Mas. Dia menghina aku. Dia bilang aku tidak pantas punya toko emas. Dan kamu diam saja." Mas Afif mengangkat bahunya. "Kaira, kamu itu terlalu sensitif. Adele itu orangnya memang begitu, suka ngomong ceplas-ceplos. Lagian ya lihat diri kamu sendiri. Kamu memang sudah beda.
Tidak seperti dulu waktu kita baru saja menikah. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku mengerutkan dahi, mencoba memproses kata-katanya. Maksud kamu apa, Mas? Suaraku pelan namun tajam. Ya kamu makin hari semakin tidak merawat dirimu. Rumah sih bersih, toko juga jalan. Tapi kamu tidak pernah dandan lagi. Rambutmu acak-acakan. Pakaianmu daster bolong. Bagaimana aku tidak merasa bosan? Bosan? Aku nyaris tak bisa berkata-kata. Air mataku langsung menetes panas di pipi. Jadi sekarang semua ini adalah salahku. Salah karena aku sibuk mengurus rumah, mengurus toko. Salah karena aku tidak dandan seperti dia. Aku ini istrimu, Mas. Aku hidup bersamamu, bukan buat pamer ke Instagram. Dia mengusap wajahnya dengan kesal. Kamu itu selalu drama, Kaira. Padahal aku sudah capek kerja. Adele itu, dia bantu aku promosi toko, membantu menaikkan brand image kita. Kamu seharusnya berterima kasih. Kutatap dia. Lidahku terasa keluh, tapi hatiku menjerit. Berterima kasih karena kamu membiarkan perempuan lain menginjak-injak harga diriku, menghinaku, dan kamu cuma diam saja. Bahkan sekarang kamu ikut menyalahkan aku. Dia tidak menjawab, hanya berdiri dan melangkah ke arah tangga. Mas, jangan pergi, Mas, teriakku. Jawab aku, apa kamu lebih memilih dia daripada aku? Apa kamu sudah tidak menganggap aku istrimu lagi? Langkah kakinya terhenti di anak tangga yang ketiga, tapi ia tidak menoleh. Aku tidak tahu, Kaira. Aku tidak tahu lagi siapa kamu sekarang. Kalimat itu memecahkan seluruh sisa kekuatan yang aku punya. Dan malam itu, aku tidak hanya menangis. Aku hancur, aku terpuruk. Tapi di dalam kehancuran itu tumbuh sesuatu yang baru. Perasaan bahwa aku harus bangkit, bahwa aku tidak boleh kalah. Karena aku bukan ibu rumah tangga yang bisa diinjak-injak sesukanya. Aku bukan perempuan lemah yang pantas disingkirkan. Aku adalah Kaira, dan aku akan menunjukkan siapa yang seharusnya merasa tidak pantas. Siang itu aku sedang merapikan laci administrasi di ruang belakang toko, sambil memilah nota-nota penjualan yang harus dicocokkan dengan laporan bulanan. Mataku tiba-tiba tertumbuk pada sebuah nota asing. Nota penjualan emas dalam jumlah besar. Bukan hanya besar, tetapi juga tidak tercatat dalam buku laporan utama. Tidak ada jejak transaksi itu di sistem. Alisku langsung mengerit. Apa ini? Gumamku, menarik nota itu lebih dekat. Jumlahnya nyaris ratusan gram emas. Nilainya ratusan juta. Namun tidak ada tanda tangan. Tidak ada konfirmasi dari pegawai manapun. Jantungku berdetak lebih cepat. Tangan mulai gemetar. Aku bergegas ke ruang CCTV memanggil salah satu pegawai kepercayaanku, Winda. Win, tolong bantu buka rekaman 2 minggu terakhir. Fokus di hari ini dan hari yang tercatat di nota ini. Winda mengangguk dan langsung mengetik di komputer. Detik demi detik berjalan. Dan lalu disitulah aku melihatnya. Sosok Mas Afif datang diam-diam ke toko pada jam pegawai istirahat. Ia menyelinap ke dalam brankas, membuka laci emas koleksi eksklusif. Ia mengambil beberapa set kalung dan gelang, lalu keluar lagi sambil membawa kotak beludru hitam di bawah jaketnya. Aku terdiam, nafasku tercekat, dunia rasanya berhenti berputar. Ya Allah, bisikku. Dia menjual emas toko ini. Diam-diam air mataku jatuh tanpa bisa aku tahan. Tapi bukan karena sedih. Kali ini karena marah. Marah yang membuncah. Setelah semua yang aku lalui, setelah ayahku meninggal dunia dengan membawa luka karena perlakuan Mas Afif, dia masih tega mengkhianatiku. Malam harinya, Mas Afif pulang seperti biasa dengan wajah datar dan santai. Seolah tidak ada yang salah.
Ia melepas jaketnya, menyalakan TV, dan duduk di sofa dengan kaki selonjoran. Aku berdiri di depannya, tanpa kata, hanya menatapnya. Ada apa sih? Lihat-lihat begitu. Serem tahu, katanya sambil mengganti saluran. Aku melempar nota itu ke pangkuannya. Ini apa, Mas? Tanyaku dengan nada dingin. Nafasku sudah tidak stabil. Suara hatiku sudah berteriak. Tapi aku berusaha tenang. Mas Afif melihat sekilas, lalu berpura-pura tidak tahu. Loh, nota apa ini? Jangan pura-pura bodoh. Aku sudah melihat CCTV, Mas. Kamu yang memasukkan tangan ke berangkas. Kamu yang mengambil emas-emas itu kan? Mas Afif bangkit. Jangan lebay kamu, Kaira. Itu juga kan emas kita. Aku juga punya hak atas toko itu. Tidak. Suaraku meninggi. Tidak tertahan lagi. Toko ini warisan ayahku, Mas. Atas nama aku. Kamu tidak punya hak seujung jarum pun untuk mengambil atau menjual apapun tanpa izinku. Dia melangkah maju. Matanya menyipit marah. Kamu pikir kamu itu siapa? Tanpa aku, toko itu tidak akan berkembang. Aku mundur setapak, menatapnya dengan air mata yang bercampur dengan luka dan kemarahan. Justru karena kamu semua ini hancur. Kamu menjual harga dirimu. Kamu merusak nama keluarga kita. Dan sekarang kamu mencurinya. Mas Afif mendengus. Aku butuh uang. Kamu tidak pernah mengerti tekananku. Aku terdiam sesaat. Nafasku naik turun. Kalau kamu butuh uang, kamu bicara, Mas. Tapi kamu memilih mengkhianati aku. Tapi kamu memilih mengkhianati lagi dan lagi. Kamu tahu, Mas Afif, kamu bukan cuma menghancurkan rumah tangga kita. Kamu juga menghancurkan rasa hormatku kepadamu. Dia diam tak menjawab. Tapi aku tahu untuk pertama kalinya, dia sadar aku tidak akan diam saja. Aku berjalan menuju kamarku. Tapi sebelum menutup pintu, aku berkata pelan namun tegas. Mulai sekarang, kamu bukan bagian dari toko itu. Dan jangan pernah kamu menyentuh 1 gram pun emas tanpa izinku. Atau aku tidak segan-segan untuk melaporkanmu sebagai pencuri. Brak! Pintu tertutup dengan penuh dendam yang mulai menyala. Aku menangis malam itu. Tapi tangisan kali ini bukan tangisan kelemahan. Ini tangisan dari seorang perempuan yang telah memilih untuk bertarung. Malam itu hujan turun deras. Petir menyambar langit seperti melampiaskan amarah yang juga sedang berkecamuk di dadaku. Aku baru saja pulang dari toko, membawa laporan keuangan dan beberapa dokumen penting yang harus aku simpan di rumah. Badanku terasa lelah, pikiranku penuh, tapi belum sempat aku melepaskan sepatu. Aku melihat Mas Afif berdiri di ruang tengah. Matanya merah, wajahnya menegang, dan nafasnya memburu seperti menahan emosi yang siap meledak. Aku mencoba tenang. Ada apa, Mas? Kenapa kamu seperti orang kesurupan? Dia langsung melempar tumpukan kertas ke arahku. Lemparan rekening koran dan mutasi bank. Kamu sudah memblokir akses aku ke rekening toko ya? Kamu kira aku tidak tahu? Aku tersentak tapi tetap mencoba menjaga suaraku. Karena kamu itu mencuri, Mas. Kamu menjual emas tanpa izin dan kamu memakai uang toko untuk membelikan tas Adele. Aku harus melindungi apa yang telah dititipkan oleh ayahku kepadaku. Dasar perempuan egois, teriaknya, membanting vas bunga di meja hingga pecah berantakan. Suaranya menggema seperti dentuman palu godam ke dadaku. Aku ini suamimu, Kaira. Seharusnya kamu itu nurut. Tapi kamu semakin hari semakin menyakiti harga diriku. Tubuhku gemetar karena marah dan takut bersamaan. Harga dirimu, Mas. Harga dirimu sudah hancur bukan karena aku, tapi karena pilihan kamu sendiri. Kamu pilih selingkuh. Kamu pilih mengkhianatiku. Kamu pilih korupsi uang keluarga kita. Ada lebih pantas dari kamu. Teriaknya lagi lebih keras. Dia tidak bikin hidup aku seberat kamu. Dia lebih memanjakan aku.
Dia mengerti kebutuhan laki-laki. Adele itu pelakor, Mas. Dan kamu cuma laki-laki yang terlalu lemah buat memilih yang benar. Balasku dengan mata berkaca-kaca, tapi suara tetap kuat. Dan saat itulah dia melangkah ke arahku. Jaraknya tinggal 1 langkah. Matanya tajam menatapku, seolah aku musuh terbesar dalam hidupnya. Keluar! Suaranya rendah tapi dingin dan tajam seperti pisau yang menusuk jantung. Aku terpaku. Apa? Keluar dari rumah ini sekarang juga! Dia berteriak sekuat-kuatnya, menunjuk ke pintu depan. Mulai malam ini aku tidak mau melihat muka kamu lagi di sini. Ini rumahku. Aku mau hidup dengan wanita yang lebih layak. Wanita yang bisa menjadi istri, bukan menjadi beban. Aku terdiam. Dunia seperti berhenti berputar. Hanya suara hujan yang terdengar mengiringi air mataku yang mulai tumpah satu persatu. Tanganku gemetaran, kakiku lemas. Rumah ini, rumah yang aku bangun dengan hasil keringatku dari toko, kini menjadi tempat yang mengusirku. Hanya karena seorang pria yang tidak tahu arti setia, aku menatapnya untuk terakhir kali malam itu. Rumah ini memang kamu yang mencicil atas namamu, tapi semua isinya darah, air mata, dan perjuanganku tidak akan pernah kamu miliki. Lalu aku melangkah keluar, membawa tas kecil berisi dokumen penting dan secuil harga diri yang tersisa. Hujan langsung mengguyur tubuhku, tapi aku tak peduli. Di balik derasnya langit malam itu, aku tahu satu hal, aku telah kehilangan tempat tinggal. Tapi aku baru saja menemukan keberanianku. Sudah seminggu aku hidup di rumah kontrakan kecil berukuran sempit. Udara pengap, cat dinding mengelupas, dan suara tikus sesekali terdengar di langit-langit. Tapi aku bertahan. Aku menggenggam sisa harga diriku erat-erat. Setiap malam aku berbicara pada diriku sendiri di tengah keheningan. Kaira, kamu harus kuat. Ini cuma badai sementara. Kamu pernah lebih buruk dari ini. Kamu harus bisa bangkit. Tapi hari itu semua keyakinan yang aku pegang erat remuk seperti kaca yang dibanting ke lantai. Siang itu aku sedang duduk di kasur tipis dengan laptop yang terbuka. Tiba-tiba Winda, pegawaiku yang setia mengirim pesan singkat lewat WhatsApp. Mbak, kamu harus lihat ini. Ada lagi live dari rumah Mbak. Jantungku langsung berdegup tidak karuan. Tanganku gemetar saat membuka Instagram. Ku cari akun Adele dan langsung kulihat siaran langsungnya masih berlangsung. Ku tekan dan seketika mataku membelalak. Wajahnya muncul di layar. Senyum lebar terpajang penuh kemenangan. Tapi bukan itu yang membuat darahku mendidih, melainkan tempat dia berdiri. Dia berada di ruang tamu. Ruang tamu yang aku bangun dari hasil keringatku sendiri. Halo Besti. Dia melambai ke kamera. Suaranya dibuat manja dan memuakan. Welcome to my new castle. Akhirnya aku yang menjadi ratunya. Setelah sabar, akhirnya aku mendapatkan semuanya yang pantas aku punya. Dia berputar di ruang tamu, menunjukkan setiap sudut yang aku kenal dengan hatiku sendiri. Sofa biru yang dulu kupilih saat promo, lemari kayu jati peninggalan almarhum ayah, bahkan taplak meja berbordir tangan ibuku masih ada di sana. Tanganku mengepal, mataku terasa panas, nafasku tercekat. Dia berjalan ke arah meja rias di sudut ruangan, membuka laci dan mengeluarkan kotak perhiasan toko. Lihat ya, ini hasil kerja keras kami. Aku dan Mas Afif, bukan dia, bukan yang sudah dibuang itu. Tertawanya meledak, tertawa di atas luka hatiku. Lalu dia melirik ke kamera dengan tatapan menyindir. Yang lama itu cuma menumpang hidup, sok sibuk di toko padahal gak ngerti bisnis, gak bisa bikin suaminya bahagia. Ya pantas disingkirkan, sekarang giliranku yang pegang kendali. Komentar netizen berdatangan. Cie, akhirnya dapat juga ya rumahnya. Emang seharusnya dari dulu kamu yang menjadi nyonya besar.
Bye-bye sis. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Mereka menertawakanku, menginjak-injak harga diriku, dan yang paling menyakitkan, di rumahku sendiri. Aku berdiri. Aku menatap layar itu seolah menatap wajah Adele langsung. Kamu salah, Adele. Gumamku dengan suara gemetar. Rumah itu bukan milikmu. Perhiasan itu hasil kerja kerasku. Semua itu hakku dan kamu telah mengambilnya dengan cara yang kotor. Kemarahan mengalir deras seperti air bah. Aku berjalan mondar-mandir tidak bisa duduk tenang. Kalian kira aku akan diam saja? Kalian kira aku diam ini berarti kalah? Kalian kira aku terusir berarti selesai? Tidak, Adele. Tidak, Mas Afif. Kalian belum lihat siapa Kaira yang sebenarnya. Kupandangi berkas-berkas toko, surat kepemilikan rumah, bukti penjualan ilegal emas, dan rekaman CCTV. Semuanya tersusun rapi di map. Aku sudah siap. Kalian ingin perang? Maka mari kita berperang. Tapi bukan dengan hinaan, bukan dengan drama murahan. Aku akan melawan dengan bukti, dengan kebenaran, dan dengan kekuatan yang tidak pernah kalian duga. Malam itu aku tidak menangis. Aku tidak lemah. Aku bangkit dengan luka di dada dan api di mataku. Karena rumah itu mungkin telah direbut secara paksa, tapi harga diriku tidak akan pernah kubiarkan jatuh di tangan perempuan lain. Hari-hariku semakin terasa seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Setiap kali aku terbangun, kenyataan seakan menamparku dengan keras. Dunia yang dulu aku cintai, yang aku rasakan penuh kasih sayang dan kehangatan, kini terasa begitu asing dan kejam. Mas Afif dan Adele terus-menerus menyebarkan kebohongan mereka. Dan aku hanya bisa diam menyaksikan semuanya hancur. Tetangga-tetangga yang dulu ramah, yang selalu menyapaku setiap pagi saat aku pergi ke pasar atau berbelanja, kini menjauh. Mereka tidak lagi menyapaku. Bahkan seringkali mereka berbisik saat aku lewat, seolah aku adalah makhluk yang harus dijauhi. Aku bisa mendengar mereka dengan jelas. Suara mereka terdengar begitu nyata seperti mereka ada di sampingku. Kaira itu kan suaminya ninggalin dia. Dia itu tidak tahu diri, cuma nyusahin Afif saja. Kasihan banget ya, punya toko emas tapi tidak tahu berterima kasih. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menghantamku lebih keras dari apapun. Apakah ini benar-benar dunia yang dulu aku kenal, di mana semua orang yang aku cintai dan percaya tiba-tiba berpihak kepada mereka yang menghancurkan hidupku? Aku merasa seolah terperangkap dalam kebohongan besar yang semakin membelitku. Tapi ini bukan hanya dari tetangga, bahkan orang-orang terdekatku yang seharusnya mendukungku malah mulai ragu-ragu. Ibuku yang selama ini menjadi tempatku mengadu, yang selalu ada di setiap langkahku, bahkan dia pun mulai meragukanku. Setiap kali aku menghubunginya, ada nada kecewa di suaranya. Kaira, kamu seharusnya bisa lebih mengerti Afif. Dia itu sudah banyak berkorban untuk kamu, jangan cuma memikirkan diri sendiri. Ibu berbicara seperti itu seolah aku yang salah. Aku yang sudah dipermalukan di depan semua orang, yang dihina oleh perempuan itu, malah dianggap sebagai orang yang egois. Hatiku terasa tercekat seperti ada beban yang berat menindih dadaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku mencoba menanggapi, tapi kata-kataku terasa lumpuh, tidak bisa keluar dengan sempurna. Ibu tahu kan, kalau aku tidak pernah meminta semua ini? Aku hanya ingin hidup bahagia, Bu. Ibu tahu, tapi Afif itu suamimu. Kamu harus bisa menerima kenyataan. Tapi aku tidak bisa menerima dia selingkuh, Bu. Aku tidak bisa menerima dia menyakitiku begitu saja. Suaraku pecah. Ini pertama kalinya aku berbicara dengan nada tinggi pada ibuku. Tapi rasanya aku benar-benar ingin berteriak. Ingin meledakkan semua yang terkumpul di dalam dadaku. Kenapa mereka semua berpihak kepada Mas Afif dan Adele? Kenapa aku yang disalahkan?
Namun jawaban ibuku malah lebih menyakitkan. Jangan bikin hidupmu semakin susah, Kaira. Orang-orang di sekitar kita tidak akan pernah mengerti kalau kamu tidak menunjukkan dirimu yang lebih baik. Aku terdiam. Rasanya aku seperti terlempar jauh dari dunia yang aku rindukan. Aku ditinggalkan. Hari itu aku berjalan pulang dengan langkah yang terasa semakin berat. Aku merasa terasingkan saat aku melewati rumah tetangga. Aku mendengar percakapan yang tidak bisa aku tahan lagi. Dia tidak tahu berterima kasih loh, dikasih hidup enak sama Afif, malah disia-siakan. Afif lebih baik hidup sama Adele, pasti dia lebih bahagia. Ya, Adele kan lebih paham soal bisnis dan dunia kerja. Aku berhenti, rasanya seperti ada duri yang menusuk hatiku begitu dalam. Mereka semua percaya pada cerita mereka. Mereka tidak pernah mendengarku. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bukanlah orang seperti itu. Tapi aku merasa semua usahaku sia-sia. Semua orang sudah terlanjur membentuk opini mereka tentangku. Aku sendiri. Aku kembali ke rumah kontrakan kecilku di mana semuanya terasa lebih jauh dan suram. Langit di luar mulai gelap dan hujan turun dengan derasnya. Suara rintikannya seperti sebuah irama yang melambangkan kehancuran hatiku. Di ruang tamu yang sempit, aku duduk di sofa. Dengan memeluk lututku, air mataku menetes begitu saja tanpa bisa aku tahan lagi. Aku merasa terhimpit, terperangkap dalam kebohongan yang menyebar begitu luas. Tidak ada lagi yang mengerti aku, tidak ada lagi yang percaya kepadaku. Semua orang lebih memilih mendengarkan cerita Mas Afif dan Adele. Dua orang yang telah merusak hidupku. Mereka menganggapku sebagai wanita yang tidak tahu berterima kasih, yang hanya tahu mengeluh, yang tidak bisa menghargai segala yang sudah diberikan. Tapi aku tahu kebenarannya. Aku tahu apa yang telah terjadi. Aku tidak bisa hanya diam. Dengan air mata di pipiku, aku berdiri. Aku harus berjuang. Aku tidak boleh hanya duduk dan menerima semuanya begitu saja. Aku harus mengungkapkan kebenaran. Aku mengambil ponselku dan membuka kontak pengacara yang beberapa waktu lalu aku temui. Aku mengetikkan pesan, mengetikkan kalimat-kalimat yang penuh dengan harapan dan tekad. Aku ingin memulai proses hukum. Dan ini baru awal dari pertempuranku. Mungkin aku sudah kehilangan hampir segalanya. Tetapi aku tidak akan pernah menyerah, karena kebenaran seperti cahaya akhirnya akan menembus kegelapan. Hari-hari yang dulu terasa gelap kini mulai menunjukkan sedikit cahaya. Setiap langkah yang terasa berat, tapi aku tidak bisa terus terjebak dalam kesulitan. Tapi aku tidak bisa terus terjebak dalam kesedihan. Aku tidak akan membiarkan hidupku berakhir di sini. Tidak setelah semua yang telah aku lalui. Setelah berhari-hari berpikir, aku akhirnya memutuskan untuk memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa membangkitkan kembali rasa percaya diriku. Dengan sisa tabungan yang aku kumpulkan selama bertahun-tahun, ditambah beberapa koleksi emas pribadi yang pernah aku beli dari hasil kerja kerasku di toko ayah. Aku memutuskan untuk membuka butik perhiasan kecil dengan desain eksklusif yang berbeda dari yang lain. Aku ingin menciptakan sesuatu yang sangat personal, yang akan menunjukkan siapa aku yang sebenarnya. Seorang wanita yang kuat, berani, dan tidak pernah menyerah. Tentu saja memulai semua ini tidak mudah. Modal yang aku miliki tidak banyak. Aku harus memilih setiap langkah dengan sangat hati-hati. Aku menyewa ruang kecil di sebuah pusat perbelanjaan yang sedang berkembang. Tempatnya tidak besar, tapi cukup strategis. Aku mengatur setiap detailnya dengan penuh perhatian. Aku memilih interior yang simpel namun elegan, mengingatkan pada konsep desain yang selalu aku impikan. Aku memilih nama yang sederhana tapi kuat, Kaira Jewelry. Awalnya semuanya sangat sulit. Ada banyak hari-hari yang penuh dengan keraguan di mana aku bertanya-tanya, apakah aku bisa untuk bertahan. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya memulai dari nol. Tidak ada nama besar di belakangku. Tidak ada orang yang bisa membantu kecuali diriku sendiri.
Aku harus belajar banyak hal baru. Aku mengerjakan semuanya sendirian, mendesain perhiasan, memilih bahan baku, mengatur keuangan, bahkan berinteraksi dengan pelanggan. Kadang aku merasa ingin menyerah, terutama saat malam-malam sepi ketika aku duduk sendirian di toko yang baru dibuka, merenung tentang apa yang telah aku ketahui. Namun ada satu hal yang membuatku terus bertahan. Aku tidak akan menyerah. Aku tahu aku harus bangkit. Aku tahu aku lebih dari sekedar apa yang mereka pikirkan tentangku. Aku lebih dari sekedar istri yang dibuang. Lebih dari sekedar wanita yang dihina. Aku Kaira, dan aku punya kekuatan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Suatu hari, teman lama ayahku yang dulu sering berkunjung ke toko emas datang ke butikku. Pak Hendra, seorang pengusaha yang sudah lama mengenal keluargaku, melihat potensi dalam diriku. Dia menawarkan bantuannya, membantu mempromosikan butik kecilku ke kalangan pengusaha perhiasan lainnya, serta membuka jaringan yang selama ini terasa jauh. Dengan bantuan Pak Hendra, butikku mulai dikenal. Langkah demi langkah, aku mulai melihat hasilnya. Pelanggan pertama datang, seorang wanita yang tertarik dengan cincin desain unik yang aku tawarkan. Kepercayaan diriku sedikit demi sedikit tumbuh kembali. Setiap kali ada pelanggan yang membeli perhiasan, aku merasa seperti aku memenangkan pertempuran kecil dalam hidupku. Aku mulai merasa dihargai. Hari-hari berlalu dan akhirnya media lokal mulai meliput kisahku. Mereka menuliskan tentang perjuanganku, bagaimana aku memulai dari nol dan berjuang untuk membangun kembali hidupku. Aku menjadi sorotan bukan karena skandal atau drama, tetapi karena kerja kerasku dan keteguhan hatiku. Kaira, wanita yang bangkit dari keterpurukan, kini menjadi pelopor butik perhiasan eksklusif. Judul itu tertera di halaman depan surat kabar lokal. Aku membaca artikel itu dengan penuh air mata, bukan air mata kesedihan, tetapi air mata kebanggaan. Aku merasa seperti ada beban berat yang terlepas dari pundakku. Aku mulai dilihat, dihargai bukan oleh pelanggan, tetapi juga oleh masyarakat. Di saat yang sama, aku tahu Mas Afif dan Adel pasti mendengar tentang butikku yang mulai berkembang. Aku tahu mereka pasti tidak suka dengan keberhasilanku. Tapi sekarang aku tidak peduli lagi. Aku bukan lagi Kaira yang dulu, yang merasa terhina, yang merasa tidak berdaya. Aku adalah Kaira yang baru, wanita yang bisa berdiri sendiri, yang bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Setiap hari aku semakin yakin bahwa aku bisa melakukannya. Setelah berbulan-bulan bekerja keras di butik perhiasanku, kehidupanku mulai stabil dan aku merasa akhirnya ada sedikit kedamaian. Namun sebuah kejutan besar datang ketika aku mendapat kabar bahwa audit dari notaris akan dilakukan atas permintaan pengacara yang aku hubungi. Toko emas yang selama ini menjadi sumber semua masalah yang telah Mas Afif dan Adel klaim sebagai milik mereka akan diperiksa secara resmi. Aku merasa perasaan campur aduk, gugup, cemas, tapi juga penuh harapan. Sejujurnya aku tidak tahu apa yang akan terungkap, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan mereka terus menguasai hakku. Saat audit dilakukan, aku merasa seperti ada ketakutan yang tidak terungkap dalam diriku. Aku berdiri di sisi pengacara, mendengarkan setiap kata yang keluar dari mulut notaris. Setiap detik yang berlalu penuh dengan ketegangan. Aku tahu ini adalah saat penentuan, momen di mana segalanya bisa berubah. Akhirnya saat itu datang. Notaris membuka dokumen yang sudah disiapkan, dan kebenaran pun terungkap. Toko emas yang selama ini dikelola oleh Pak Afif ternyata adalah milik pribadi Kaira, kata notaris dengan suara datar namun jelas. Aku merasa dunia ini berhenti sejenak. Semua orang terdiam. Mas Afif dan Adel yang sejak awal merasa mereka menguasai segalanya nampak terpaku. Ternyata toko emas itu yang mereka banggakan, semua yang mereka klaim sebagai hak mereka, terbongkar hanya dalam satu kalimat. Apa maksudnya ini? Kamu bilang ini milik siapa? Mas Afif hanya berteriak.
Wajahnya memerah. Tentu saja dia tidak bisa menerima kenyataan itu. Dia mencoba berbicara dengan suara tenang, namun ada rasa takut yang jelas di matanya. Aku bisa merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya. Ini adalah saat yang telah lama aku tunggu-tunggu. Aku menatap Mas Afif dengan tatapan yang penuh keyakinan. Aku tidak takut lagi. Ini adalah milikku, Mas Afif. Toko ini semua yang ada di sini adalah hakku. Bukan milikmu dan bukan juga milik Adele. Aku tidak bisa menahan senyum kecil yang muncul di wajahku. Meski hati ini masih berdebar keras, aku merasa kuat, lebih kuat daripada sebelumnya. Adele yang selama ini selalu merasa di atas angin mulai berbicara. Suaranya penuh kepanikan. Tapi kami sudah mengelola toko ini bertahun-tahun. Kami punya hak. Aku mengangkat tangan menghentikan kata-katanya. Kalian tidak punya hak apa-apa di sini. Ini adalah warisan ayahku. Dan kalian sudah merusaknya. Suasana menjadi semakin tegang. Aku bisa melihat Mas Afif mulai panik mencoba menutupi rasa takutnya dengan kemarahan yang semakin membara. Tapi aku tidak takut lagi. Semua ketakutanku yang dulu, semua rasa cemas yang pernah menguasai hidupku kini sudah hilang. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak hidupku lebih jauh. Aku menatap mereka dengan penuh tekad. Aku menuntut kalian untuk segera angkat kaki dari toko ini dan jangan pernah kembali lagi. Aku akan somasi kalian. Mas Afif membuka mulutnya, tetapi kata-kata itu berhenti di bibirnya. Apa yang bisa dia katakan? Semua yang dia lakukan, semua kebohongan dan manipulasi yang dia sebarkan terungkap di hadapan notaris, pengacara dan aku. Dia tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Adele nampak berusaha mempertahankan diri, tetapi dia tidak bisa menghindari kenyataan. Wajahnya memucat, dan aku bisa melihat betapa ketakutannya mulai menguasai dirinya. Tidak ada lagi permainan di sini. Aku melangkah maju dengan kepala tegak, melintasi mereka yang terdiam dan pergi menuju pintu. Ini adalah langkah terakhirku. Aku tidak ingin mereka lagi mengatur hidupku, merusak hidupku, dan membuatku merasa tidak berarti. Aku kembali menjadi diriku sendiri. Mas Afif dan Adele hanya bisa berdiri terdiam, kehilangan kata-kata. Semua yang mereka banggakan, semua kebohongan yang mereka sebar selama ini terhenti. Mereka tahu kini aku memegang kendali. Setelah kejadian itu, aku tahu semuanya tidak akan selesai begitu saja. Ini hanya permulaan dari babak baru dalam hidupku. Aku bisa merasakan darahku mendidih saat berpikir tentang semua pengkhianatan dan penghinaan yang selama ini aku terima. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan pernah mundur lagi. Aku menghubungi pengacara untuk memastikan langkah-langkah hukum selanjutnya. Memastikan bahwa mereka benar-benar diusir dari toko yang selama ini mereka anggap milik mereka. Aku akan mengejar hakku dan aku akan memenangkan semuanya. Setelah berbulan-bulan berjuang, aku akhirnya merasa sedikit kedamaian. Bisnis perhiasanku mulai berkembang, dan aku merasa sedikit terangkat dari kekacauan yang dulu melanda hidupku. Tapi ada satu hal yang masih belum selesai. Rumah itu, rumah yang dulu aku dan ayahku bangun dengan darah dan keringat. Rumah yang dulu menjadi tempat kami berkumpul dan berbagi tawa. Sekarang rumah itu dikuasai oleh Mas Afif dan Adele. Aku tahu rumah ini masih atas namaku, meskipun Mas Afif dan Adele merasa mereka sudah berhak menguasai segalanya. Mereka tidak tahu kalau aku masih memegang kunci untuk mengakhiri semuanya. Aku sudah cukup sabar. Sudah cukup lama aku membiarkan mereka menikmati hasil dari tindakannya yang curang. Sekarang waktunya untuk menuntut hakku. Aku menghubungi pengacara dan aparat, memastikan bahwa semuanya sudah siap. Aku tahu ini bukan hanya soal rumah. Ini adalah soal pengakuan, soal kebenaran, dan soal tidak seorang pun bisa menginjakkan kaki di atasku lagi. Pagi itu aku melangkah ke depan rumah itu dengan tekad yang membara. Di belakangku, pengacara dan aparat mengikutiku.
siap menindaklanjuti proses hukum yang sudah lama aku jalankan. Aku tidak merasa takut sedikit pun. Ini adalah saat untuk menuntut balas semua yang telah mereka perbuat kepadaku. Ketika kami sampai di depan rumah, Mas Afif dan Adel tidak tahu apa yang sedang menanti mereka. Mereka masih dengan santainya duduk di ruang tamu, tidak sadar bahwa aku dengan bantuan hukum sudah siap untuk mengambil alih rumah yang mereka kira sudah menjadi milik mereka. Aku berdiri di depan pintu, menatap ke dalam rumah melalui jendela. Semua kenangan tentang rumah itu mulai muncul kembali di pikiranku. Tapi kali ini isi semuanya terasa berbeda. Aku tidak lagi merasa lelah. Aku mengetuk pintu dengan tenang. Suara ketukan itu seperti gema yang menggetarkan hati. Seolah membuka babak baru dalam hidupku. Mas Afif yang membuka pintu terkejut melihat kami berdiri di depan pintu dengan wajah yang penuh ketegasan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya Mas Afif. Suaranya mencoba terdengar santai, meski ketegangan mulai nampak di wajahnya. Matanya melirik ke arah pengacara dan aparat, dan aku bisa melihat keraguan muncul di sana. Tapi dia masih mencoba untuk bertahan. "Ini rumah kami. Apa maksudmu datang ke sini?" Aku menatapnya tanpa sedikit pun rasa takut. Aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku tahu aku datang untuk mengambil kembali apa yang telah menjadi milikku. "Rumah ini bukan milikmu, Mas Afif. Rumah ini milikku," kataku dengan suara tegas namun penuh keyakinan. "Dan sekarang kalian harus pergi." Mas Afif terkejut. Nampak seperti dunia yang selama ini dia bangun tiba-tiba runtuh di depan matanya. Dia berusaha menyembunyikan rasa takutnya, namun gagal. Wajahnya memerah, bibirnya bergetar menahan amarah. "Tidak, ini tidak bisa terjadi," teriaknya, mencoba menghalangi kami untuk masuk. Namun pengacara kami segera mengangkat dokumen yang memuat bukti kepemilikan rumah. Dokumen yang selama ini mereka anggap tidak ada artinya. Aku melangkah masuk tanpa rasa gentar, diikuti oleh pengacara dan aparat yang sudah siap untuk menindaklanjuti semua proses ini. Aku menatap sekeliling rumah itu. Setiap sudut yang dulu penuh dengan kenangan indah, kini terasa seperti reruntuhan dari masa lalu yang harus aku tinggalkan. Aku tahu rumah ini bukan hanya bangunan fisik. Ini adalah simbol dari perjalanan hidupku yang panjang dan penuh dengan luka. Aku tidak peduli dengan semua itu. Adel tiba-tiba keluar dari kamar. Wajahnya memerah, namun ketakutan mulai nampak jelas di matanya. Dia tahu bahwa pertempuran ini sudah berakhir untuk mereka. "Ini rumah kita!" Adel berteriak mencoba meraih kendali dengan cara yang sama sekali tidak pantas. Tapi dia tidak bisa menutupi ketakutan di matanya. Dia tahu bahwa aku tidak akan mundur lagi. Aku menatapnya dengan penuh ketegasan. "Tidak, Adel. Rumah ini bukan milikmu. Dan kamu tidak akan pernah bisa merusak hidupku lagi." Suaraku tetap tenang, namun ada ketakutan yang tersirat di dalamnya. Aku tahu setelah hari ini tidak ada lagi ruang bagi mereka untuk bertahan. Mas Afif mulai melangkah mendekat. Matanya penuh kebencian. "Kamu tidak bisa melakukan ini. Kami sudah punya hak. Kami sudah tinggal di sini." Suaranya nyaris terputus oleh amarah yang mengguncang tubuhnya. Dia mencoba mendekat seolah ingin melayang, tetapi aparat segera menghalanginya. Aku berdiri tegak, menatapnya dengan senyuman kecil yang penuh dengan kepastian. "Kalian semua sudah merusak hidupku cukup lama. Sekarang saatnya kalian merasakan apa yang kalian perbuat." Aku melihat mereka mulai mundur. Kegelisahan mulai menguasai mereka. Suasana di dalam rumah itu semakin panas. Namun aku tetap tenang, tidak terpengaruh oleh amarah mereka. Aku mengangkat tanganku, memberikan isyarat kepada pengacara untuk mulai melakukan langkah-langkah hukum. Segala yang mereka anggap milik mereka akan hilang dalam sekejap. Mereka harus keluar dari rumah ini, dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk menghalanginya. Saat mereka mulai berteriak histeris, aku hanya tersenyum. "Kalian tidak akan pernah bisa menahan hukum."
Aku merasakan ada kelegaan yang datang setelah semua ini. Terkadang seseorang perlu kehilangan segalanya untuk menemukan dirinya sendiri. Dan aku telah menemukan diriku, seorang wanita yang tidak akan pernah lagi dikuasai oleh siapapun, yang akan berjuang untuk setiap inci hidupnya. Mas Afif dan Adel akhirnya keluar dari rumah itu dengan marah. Wajah mereka penuh dengan kebingungan dan kehancuran. Mereka berlari keluar tanpa bisa berkata-kata lagi, seolah seluruh dunia yang mereka bangun tiba-tiba runtuh di depan mata mereka. Mereka akhirnya merasakan akibat dari semua kebohongan dan pengkhianatan yang mereka perbuat. Aku berdiri di sana, menatap mereka pergi, merasa bahwa inilah kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan atas diriku sendiri. Tamat.